Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya Hamdi Reza. Pada video kali ini saya akan mencoba sharing informasi ataupun tutorial singkat terkait salah satu fitur yang ada di software ataupun aplikasi ArcGIS Pro, yaitu fitur untuk menentukan ataupun mencari titik terdekat dari data yang kita butuhkan atau yang kita cari. Nah, misalkan ini saya ingin membuat data ya teman-teman ya. Ini saya membuat data baru, misalkan di sini foldernya bebas. Di sini saya buat dari nol. Jadi mungkin untuk teman-teman yang ingin belajar dari awal atau dari basic, ini mungkin cukup recommended ya. Oke, ini saya buat data baru. Jadi ini misalkan yang pertama saya ingin mengganti terlebih dahulu gambar base mapnya ke gambar yang lebih terang misalkan ya teman-teman ya. Kali ini dia buka open map untuk pertama kali ya. Nah, di mana di sini untuk base mapnya untuk bawaan ArcGIS Pro, dia di sini ada imagery di sini. Nah, misalkan saya ambil di salah satu kota ya. Saya ngambilnya misalkan di Sumatera Barat nih teman-teman. Ini oke. Misalkan saya ngambilnya di Kota Padang ya. Nah, ini mungkin gambarnya seperti ini ya. Tidak begitu jelas ya teman-teman ya. Nah, jadi silakan dicek di video saya sebelumnya, yaitu cara meningkatkan kualitas base map. Klik di add data, kemudian pilih filenya. Untuk nama filenya atau link Google Drive-nya sudah saya upload ya di deskripsi video ini ya teman-teman ya. Misalkan saya mempergunakan Google Map Satellite ini. Nah, ini saya login kembali, ini zoom kembali gambarnya. Nah, misalkan ini gambar sebelumnya teman-teman ya. Nah, sebelumnya kemudian saya aktifkan di Google Map Satellite ini. Nah, ini gambarnya langsung ini ya. Lebih aktif yang baru ini. Lebih aktif, lebih jelas yang baru ini. Ini yang lama. Gambar tidak jelas ya. Kemudian yang baru. Oke. Kemudian misalkan saya ingin membuat data-data seperti misalkan data rumah nih teman-teman. Nah, silakan diklik kanan di projectnya, kemudian klik new, kemudian pilih fitur class. Di sini saya mungkin agak cepat ya teman-teman. Jadi nanti kalau ingin mengulang lagi silakan di playback videonya ke belakang. Misalkan saya buat di sini adalah rumah. Kemudian data rumah ini berupa data point atau data titik ya teman-teman ya. Kemudian klik finish, tunggu sampai data rumah di sini muncul ya teman-teman ya. Nah, di sini gambar konten untuk rumahnya sudah muncul. Nanti kita akan mencoba mengambil data titik-titik rumah yang kita ambil dari citra satelit ini teman-teman ya. Oke, kemudian kita klik di gambar rumah ini, di icon ini, klik biasa saja. Kemudian klik properties. Nah, di sini saya rubah warnanya, misalkan dia menjadi warna kuning. Oke. Kemudian saya buat titik-titik rumah seperti edit, kemudian create. Nah, kemudian klik rumah. Nah, di sini saya ingin mengklik mengambil data-data rumah. Ini bukanlah data asli ya teman-teman ya, karena di sini saya mengambilnya secara random. Dalam artian ini saya hanya mengambil data dari atap-atap. Saya anggap satu atap itu dia adalah satu rumah. Anggap ini dia banyak atapnya atau banyak rumah ya. Oke. Nah, di sini saya ngambil acak aja nih teman-teman. Nah, di sini saya mungkin tidak mengambil semua ya. Karena di sini yang penting kita memahami metode yang akan kita pergunakan. Nah, nanti kita akan mencari misalkan rumah ini datanya titik ya kan. Kemudian nanti kita akan membuat data
misalkan tower. Nah, jadi rumah ini dia disuplainya atau dia ngambil sinyal mungkin dari tower mana. Jadi dia ngambil dari tower terdekat, teman-teman. Oke, anggap ini. Oke ya. Oke, mungkin ini sudah cukup ya. Nah, kemudian ini kan sudah. Kemudian kita klik OK. Nah, untuk melihat datanya ini simpan terlebih dahulu, teman-teman ya. Silakan diklik kanan di rumah ini, kemudian di atribut tabel. Nah, ini kan datanya masih berupa poin-poin Z ini ya, teman-teman ya. Nah, saya ingin menambahkan titik koordinat yang ada di rumah ini. Nah, misalkan saya klik kanan di rumah ini, kemudian kita pilih atau saya pilih di ini data design, kemudian field. Nah, kemudian saya buat misalkan di sini koordinatnya koordinat X, di sini koordinat Y. Nah, ya. Nah, di sini karena berlebih tadi saya delete. Formatnya double ya, teman-teman ya, karena dia membaca angka dan koma. Jadi dia karakter angka, number dengan karakter koma itu berbeda. Jadi dia dibacanya adalah double. Oke, setelah itu saya klik kanan di sini di rumah. Kemudian pilih di atribut tabel. Nah, kemudian klik kanan di sini koordinat X sama Y-nya salah satu saja. Pilih di calculate geometry. Nah, ini kita berfungsi untuk mencari ataupun menentukan titik koordinat di semua rumah. Nah, di sini kan ada tulisan ini, inputnya hanya yang akan diproses hanya satu. Karena di sini selected fiturnya ini masih satu, teman-teman ya. Nah, jadi terlebih dahulu pilih edit, kemudian pilih clear, pastikan posisi selectednya 0. Nah, setelah itu baru kita ulang sekali lagi, koordinat X, klik kanan, calculate geometry, pilihnya di koordinat X, kemudian koordinat Y, X-nya juga sama koordinat X, dan Y-nya juga sama di koordinat Y. Nah, di sini pilih di decimal degree ataupun sudutnya desimal ya. Kemudian di sini pilihnya di WGS 1984. Atau kalau bingung nyarinya, pilih di geographic, kemudian pilih Word, kemudian pilih di WGS 1984. Tunggu sampai muncul, kemudian klik OK. Nah, nanti akan muncul, nah ini dia teman-teman. Ini adalah koordinat untuk ini ya, masing-masing rumah ya. Nah, kita misalkan nih, ada data, saya buat data baru, yaitu tower ya. Misalkan tower ini adalah salah satu tower operator sinyal ataupun telekomunikasi gitu. Di sini saya tidak menyebutkan merek gitu kan. Nah, di sini saya membuat data baru, misalkan di sini new, kemudian fitur kelas. Nah, di sini saya buat tower gitu. Tower, data tower ini titik ya kan, karena dia tiang ya kan, ataupun menara, kemudian pilih poin, kemudian klik finish. Nah, di sini tower ini misalkan kalau diklik kanan di atribut tabel, datanya kan masih kosong nih. Nah, misalkan saya membuat tower ini data design, kemudian field, saya mau buat kolom baru nih. Misalkan deskripsi nama tower. Misalkan di sini saya ketik aja long aja nggak apa-apa ya. Karena nanti dia hanya berupa teks saja nih, teman-teman ya. Nah, misalkan saya mau buat tower baru, misalkan saya klik create di sini, kemudian saya pilih tower. Sebelum itu mungkin saya rubah mungkin dulu ya. Warnanya, bentuknya, size-nya mungkin saya perbesar, kemudian warnanya juga saya buat warna merah. Oke, nah setelah itu saya klik edit di sini, teman-teman, create. Nah, kemudian saya pilih tower. Nah, misalkan di sini saya buat tower ada 2 di sini. Di sini ada satu tower, di sini ada satu lagi tower. Nah, pertanyaannya ya kan, di sini saya kasih dulu namanya, teman-teman ya. Saya klik simpan, dari simpan klik kanan di tower, kemudian atribut tabel. Nah, misalkan di sini saya buat namanya tower A.
tower A. Mungkin saya rubah ya di sini. Tower ini data design field. Mungkin di sini bukan long mungkin ya. Saya hapus terlebih dahulu. Kemudian tower saya buat teks saja mungkin karena saya mungkin mengetikkannya teks ya teman-teman ya. Oke, sudah. Ini sini udah ada nama tower nih. Ini tower A. Ini sorry, saya klik enter lagi. Tower B. Nah, kemudian untuk menampilkan tulisan ini, saya klik simpan terlebih dahulu, kemudian saya pilih di edit karena dia selectednya masih satu ya, clear di sini. Oke. Kemudian saya klik towernya, saya ingin menampilkan tulisan ataupun deskripsi si towernya. Nah, munculnya kan 1 atau 2 nih. Nah, saya klik kanan, kemudian datanya yang ingin kita munculkannya itu apa? Yaitu di fieldnya ataupun kolomnya tower ya. Jadi saya klik kanan di towernya, labeling properties. Nah, kemudian kita pilih yang mau ditampilkan itu apa. Ini kan objek ID nih, hapus. Kemudian pilih di tower, double klik di tower, pastikan munculnya sudah muncul kolom yang kita inginkan, kemudian klik apply. Nah, muncul dia tulisannya tower A, tower B. Karena dia warnanya hitam, kita ingin merubah warna, silakan klik di simbol, kemudian appearance, kemudian misalkan saya ingin merubah teksnya menjadi warna putih, kemudian hurufnya tebal. Nah, oke. Nah, di sini sudah ada nih teman-teman, ada beberapa rumah, ya kan? Rumahnya itu mungkin ada berapa tadi ya? Ada 79 rumah, cuma kita kan nggak tahu nih, dia disuplai dari tower mana. Ini kita ingin menambahkan rumah ini dia lebih dekatnya ke tower mana gitu. Jadi ibaratnya gini, towernya memang dia kan secara prinsip dia mempunyai jarak radius tertentu. Nah, di sini kita mau merangkum rumahnya ini atau yang titik-titik kuning ini, rumah ini dia lebih dekatnya ke tower mana gitu. Jadi ibaratnya semakin dekat towernya itu, berarti dia kemungkinan besar dia mendapatkan sinyal ataupun pancaran sinyal yang dihasilkan oleh tower yang terdekat tadi. Nah, caranya adalah seperti ini. Kita klik di rumah ini teman-teman ya. Pastikan dia posisinya sudah di save tadi ya. Kemudian dia tidak ada selected feature-nya 0 ya. Jadi pilihnya di edit kemudian clear. Jadi selected-nya 0. Karena kalau dia terpilih beberapa, misalkan seperti ini, 6, makanya diproses data itu ya 6 ini aja. Jadi caranya pastikan di edit, kemudian clear, selected-nya 0, baru kita lanjut proses. Jadi nanti kan satu layer ini ataupun satu fitur ini akan diproses semua. Kecuali kalau dia terpilih selected-nya berapa item, hanya itu aja dipilihnya atau diprosesnya. Klik kanan di bagian rumahnya ini atau yang mau kita join ini, kemudian kita pilih join and relate. Nah, pilih di spatial join. Kemudian sekali lagi ya, klik kanan di layar yang mau kita tambahkan ini, pilih di join and relate, kemudian pilih di add spatial join. Nah, ini data yang mau kita targetkan apa? Rumah. Nah, kita mau menambahkan kolom tower yang ada di rumah ini. Nah, yang mau digabungkan itu apa? Referensinya apa sih? Tower ya. Nah, itu dia jaraknya dia yang apa ya? Data yang ingin kita ambil itu apa? Itu data yang terdekat gitu kan. Misalkan dia rumah tadi dia terdekatnya dari mana? Nah, pilihnya di sini di closest. Kalau yang terdekat di closest ya. Mungkin dalam radius tertentu, tapi kita pilihnya di closest ya. Nah, close kan tertutup tuh, tapi dia closest ini dalam artian dia terdekat gitu. Nah, ini radiusnya berapa, tapi kita tidak munculkan radiusnya di sini. Mungkin yang penting dia radius berapapun masuk. Yang penting dia tidak apa ya? Yang penting dia tower mana yang terdekat gitu. Nah, kemudian kolom apa yang akan dimasukkan? Nah, kebetulan si kolom tower ini kan
fieldnya itu kolomnya cuma tower tuh. Jadi nanti kolom tower akan ditambahkan. Oke, kita klik oke di sini. Nah, oke, nah sudah. Proses sudah selesai. Kita klik di rumah ini, klik kanan. Kemudian di atribut tabel. Maka dia akan menambahkan kolom tower. Nah, di sini ya. Di sini tadi karena ada dia banyak bawaan si tower ini tadi. Ini kalau kita klik kanan ya. Karena itu objek ID, shape, tower ya kan. Nah, jadi ini cukup saya klik sambil tahan ini ya teman-teman ya, sambil tahan kontrol ya. Saya klik kanan di sini, saya hidden aja. Kebetulan di situ saya tidak membutuhkan datanya. Nah, jadi intinya apa? Yang di tower A, misalkan di sini saya klik kanan di sini, ascending. Nah, jadi si tower A itu dia ada berapa tower ya? Total ada 79 nih. Nah, jadi 34 tower itu dia dari tower A. Ya kan? Dan sisanya itu dari tower B. Berarti 34 dari 79 sisanya ada 45. Nah, jadi 34 yang tower A. Ini ya teman-teman ya. Ini sudah saya tandai tadi ya tower A. Nah, ini udah langsung nih. Tower A yang warna ini, yang warna biru ya. Sedangkan si tower B itu dia yang warna kuning. Nah, kita tahu dari mana? Ini ya, kita akan ini ya memastikan ataupun menguji langsung. Betul nggak jaraknya ini, misalkan si kuning ini dia lebih dekat ke tower B daripada tower A. Betul nggak yang warna biru ini dia lebih dekat ke tower A daripada tower B. Oke, langsung saja. Kita klik di menu measure distance. Ini kita ngambilnya jarak lurus ya teman-teman ya. Kita nggak ngikutin jalan, nggak belok-belok. Oke, ini yang warna kuning. Kuning dia di tower B. Yang warna hijau ini, ataupun mungkin apa nih, warna biru langit atau hijau atau apa nih. Yang penting kuning dia B. Yang bukan kuning itu dia tower A. Nah, kita coba. Ini satuannya meter. Oke, ambil di poin rumah. Kemudian oke, jaraknya adalah 46,47 meter. Oke, kita clear 46 ya. Nah, betul. Di sini dari rumah yang ini dia lebih dekat ke tower B malah daripada si tower A. Nah, kemudian kita akan menguji yang dekat dari tower A. Ini 41. Yang rumah ini ya. Kemudian kita coba 62. Betul. Oke, kita akan coba yang jauh-jauh aja lah. Ini aja. Betul nggak yang ini dia lebih dekat ke tower A daripada ke tower B? Kita langsung aja tarik lurus. Ini 1 meter. Saya klik di sini. Kemudian ambil dari tower A. Double klik. Oke, 134,97. Oke, 134 ya. Saya klik ini, kemudian ambil sini. Nah, betul kan? Ini 141. Nah, jadi dari sini kita bisa menentukan ataupun mengetahui bahwa yang si warna biru ini dia adalah rumah yang dekat dengan tower A. Nah, sedangkan yang warna kuning ini adalah daftar rumah yang dekat dengan tower B. Ini tanpa kita mempertimbangkan radius ya teman-teman ya. Nah, oke, selanjutnya misalkan kekuatan tower itu dia hanya bisa memancarkan sinyal hanya sampai radius 100 meter saja. Gampang. Ini saya klik kanan lagi rumah ini. Kemudian saya klik di join. Kemudian remove all join. Artinya apa? Kita kembalikan datanya seperti semula dan tidak ada campur tangan untuk gabungan data tadi ya. Nah, ini kolomnya juga kembali seperti semula, hanya rumah dan koordinat X dan Y saja. Nah, misalkan saya ingin mencari rumah yang mungkin ketika kita menganggap si tower tadi hanya bisa memancarkan radius anggap hanya 100 meter atau 50 meter lah. 50 meter mungkin 80 lah ya, kalau 50 mungkin terlalu sedikit kan.
anggap 80 meter dari tower tadi. Ini saya ukur terlebih dahulu ya jarak ini kita berapa nih? Antar tower kita berapa nih? Oke, jarak tower kita 103. Oke, mungkin saya ambil tengah-tengahnya 50 ya. Oke. Jadi saya akan mencoba mencari rumah yang berada di radius 50 meter dari tower A dan 50 meter dari tower B. Caranya seperti apa? Klik kanan di rumah ini, kemudian join and relate, add spatial join. Nah, sama seperti tadi, ini rumah acuannya adalah dari tower, kemudian yang terdekat radiusnya berapa? Radius dari si tower ya. Saya mencari meter, kemudian jaraknya adalah 50 meter. Nah, tadi kan semua rumah mendapati itu ada dapat jatah tower masing-masing. Walaupun jaraknya berapapun dia lebih dari 100 meter ataupun 200 meter dia tetap muncul di tower tadi kan. Muncul dia towernya. Lebih yang terdekatnya tuh ke tower A ataupun tower B. Ini enggak, dia harus yang terdekat radiusnya 50 meter, di luar dari 50 meter dia tidak muncul. Oke. Oke, tunggu prosesnya. Nah, kemudian saya klik rumah, kemudian atribut tabel. Nah, muncul kolom baru. Ini tadi saya klik aja di sini ya. Yang nggak perlu mungkin saya hidden aja. Nah, ini adalah ascending ya. Yang 0 ini adalah rumah yang posisinya itu melebihi dari 50 meter dari si tower. Nah, misalkan saya pilih descending aja ya. Ini tower B. Saya pilih tower B sampai berapa nih? 12. Nah, yang warna biru. Nah, yang warna biru ini dia ada 12 rumah berada di 50 meter dari tower B. Contohnya, ini saya coba ukur ya. Apakah dia 50 meter? Betul, 45. Tapi coba kalau dari sini. 58. Betul. Berarti hasilnya akurat. Ini betul nggak dia 50 meter? Betul, 40,53. Ini betul nggak dia 50 meter? Betul, 46,47. Nah ini pas dia. Karena dia nggak masuk ke dalam tower B, melebihi dari 50 meter dari tower B, makanya di yang rumah ini dia tidak masuk ke dalam tower B. Nah, dia masuk ke dalam mana? Saya klik di sini ya. Nah, dia masuk ke dalam tower A. Nah, seberapa sih jaraknya dari tower A? Betul, 41,8. Nah, saya akan mencoba ngelis rumah yang posisinya dia tidak masuk tower A ataupun tidak masuk ke dalam tower B. Caranya seperti apa? Nah, di sini saya klik clear terlebih dahulu ya. Nah, kemudian sudah saya sortir 0. Kemudian ini saya scroll dulu ke bawah sampai 0-nya habis. Nah, kemudian saya tekan shift. Kemudian sambil tekan shift, tekan yang paling bawah yang 0 ini. Oke, berarti dia total ada 52 rumah. Nah, 52 rumah ini, nah ini dia posisinya, dia tidak masuk ke dalam tower A ataupun tidak masuk ke dalam tower B. Nah, oke, kita buktikan saja. Ini, oke, oh pas ini 50,36, tak masuk hitungan. Apalagi di sini, dia 88,88 meter gitu kan. Di sini juga, oh 54, oke wajar mungkin. Di sini, oh 57 wajar. Di sini 52. Nah, oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Intinya di video kali ini kita bisa menentukan mana posisi yang terdekat dari suatu acuan tertentu, baik itu kita menggunakan radius tertentu ataupun tidak. Baik itu dia hanya yang terdekat saja ataupun yang terdekat dengan catatan radius tertentu gitu. Jadi kita bisa mengetahui tujuan apa kalau seperti ini. Kita tahu misalkan mau memang towernya itu memang radius 50 meter, kita tahu nanti nambah tower di sini.
oh nanti nambah tower di sini. Tapi kan nggak mungkin kan, radius towernya ini 50 meter. Ini hanya sebagai apa ya, analisa data untuk teman-teman. Jadi kita bisa loh gitu, walaupun mungkin kita hanya apa ya, memproses data secara on desk, tapi kita bisa menganalisa kondisi real di lapangan gitu. Oh berarti di sini harus pasang nih tower nih. Jangan sampai kita masang tower di sini, sia-sia lah ya kan. Jadi kita masang tower di sini, masang tower di sini. Ini aja hanya dari 50 meter loh. Apalagi kalau mungkin radiusnya mungkin sampai berkilo-kilo. Jadi kita tahu di lokasi mana sih kira-kira yang efektif mau kita taruh tower gitu. Dengan kondisi rumah ataupun calon pelanggan yang ada di lapangan. Oke, demikian itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat. Demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.